Gropioan tikus merupakan salah satu kearifan masyarakat Desa Jabung, Kecamatan Panekan, Magetan yang hingga saat ini masih dipertahankan. Lahan pertanian Desa Jabung sering disatroni mamalia pengerat satu ini. Tikus ini emang salah satu hewan yang cerdas. Jadi kadang dia tuh pura-pura mati. Kalau udah pura-pura mati, kita mikirnya dia udah mati, kita tinggalin, dia kabur. Boleh nggak? Ini tuh cepet banget beradaptasinya. Jadi dia berkembang biaknya juga cepet. Makanya di situ banyak banget tikus. Untuk melumpuhkan kelincahan tikus sawah, tentu kami membutuhkan alat bantu berupa tongkat bambu. Selain itu, pengasapan di depan lubang sarang tikus juga efektif untuk memancing musuh petani ini keluar persembunyiannya. Lepas. Gemuk, tikusnya gemuk. Habis makan ya kamu ya? Tikus di sini tuh bisa makan 20-50% tanaman padi di sini per tahun. Banyak banget yang dimakan sama dia. Makanya harus kita basmi. Sawah yang menjadi area Gropioan tentu saja sawah yang sudah dipanen dan siap untuk ditanami lagi. Agenda Gropioan tikus rutin dilakukan supaya padi yang nanti ditanam bisa tumbuh maksimal. Keberadaan tikus kerap menjadi ancaman karena selalu memakan batang padi sehingga merusak tanaman padi dan merugikan hasil panen. Tapi Gropioan tikus ini tuh seru banget ya karena dikerjainnya rame-rame dan nggak semuanya tuh berani sama tikus, ada yang takut. Nih contoh. Tuh contohnya kabur kan. Ngejar tikus dia sendiri yang takut. Tikus sawah merupakan mamalia dengan siklus perkembangbiakan sangat cepat. Indukan tikus sawah mampu beranak 3 kali dalam satu periode musim tanam dan satu indukan bisa beranak hingga 10 ekor. Berbagai cara dan upaya dilakukan petani untuk meredam populasinya di lahan pertanian. Oke, habis ditangkepin tikusnya langsung dibakar. Selain itu, masyarakat juga percaya jika bangkai tikus dibakar di lokasi akan membuat tikus-tikus lain takut dan kabur jika mencium aromanya. Ini tuh nggak sekedar Gropioan tikus, tapi ini ajang seru-seruan bareng. Meski masih dilakukan secara konvensional, tapi gotong royong membasmi tikus sawah seperti ini masih banyak dilakukan di beberapa daerah juga. Jadi memang kebiasaan masyarakat Jabung sini sebelum masuki masa tanam, mereka itu membasmi tikus terus dibakar supaya nanti hasil tanamnya bagus. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Petualangan saya di Desa Jabung, Magetan masih berlanjut. Sawah yang sudah diyakini terbebas dari serangan tikus, selanjutnya harus dibajak dan diratakan sebelum bisa ditanami padi. Ya, jadi sapi di sini tuh punya bahasa sendiri. Kalau her itu belok kiri, kalau hio itu belok kanan. Kalau berhenti itu apa, Pak? Yes gitu. Untuk bisa mengarahkan dan mengendalikan sapi, perlu kerjasama 2 orang supaya proses penggemburan tanah bisa cepat selesai. Wah! Aduh, kena muka. Jadi tuh kasih aba-abanya tuh harus sama ya, Pak ya. Kalau Bapak bilang hio, saya bilang bingung sapinya mau belok kiri apa kanan. Jeblos bareng sapinya. Jadi ngelukus sawah ini tuh dilakukan sebelum musim tanam. Jadi ini tuh persiapannya kayak gini nih. Jadi tanahnya digemburkan. Nanti kalau udah gembur, habis itu habis ini diapain, Pak? Digaru ya. Meski masih dikerjakan secara tradisional,
Tapi membajak sawah dengan hewan ternak justru banyak kelebihannya. Petani bisa mengukur secara tepat seberapa dalam tanah yang mau dibajak. Selain itu, jika sapi buang kotoran, secara otomatis akan menjadi kompos yang dapat menyuburkan tanah. Jadi lukunya dilepas, kita ganti pakai garu. Bukan hanya kerjasama antara sais di belakang dan pemegang tali kekang saja yang dibutuhkan. Kedua sapi yang digunakan juga harus memiliki keseimbangan untuk mengolah tanah supaya benar-benar gembur. Aduh. Wah! Ini kenapa susah ngarahin sapinya? Karena sapinya tuh yang satu masih belajar. Kalau yang sebelah sana si Bobot itu udah pinter. Kalau yang ini baru belajar. Aduh, tuh kan susah diarahin. Aduh, wih! Bisa dilihat bedanya kalau melukis sawah menggunakan traktor atau menggunakan makhluk hidup. Makhluk hidup ini lebih susah, apalagi masih belajar yang ini nih. Hei! Tanah yang subur ternyata memiliki banyak manfaat bagi warga di Jabung sini. Ya, Dapat. ya maju. Apa, Pak? Dapat apa itu, Pak? Oh, belut. Ini untuk apa, Pak? Aduh. Aduh, kejeblos. Ini untuk apa, Pak? Ini dimasak buat campuran makan sapi supaya kuat. Supaya kenceng lakunya, bisa tahan. Oh, dia mau makan belut, Pak? Iya, kalau dimasak, dicampur sama daun. Saya baru tahu sapi mau makan belut. Iya, Berarti kita harus cari belut lagi nih, Pak? iya. Oke, yuk kita cari lagi. Keberadaan belut di lahan pertanian sebenarnya cukup menolong petani untuk menggemburkan tanah. Kemampuannya membuat lubang-lubang di tanah membuat lahan pertanian jadi lebih lunak, sehingga mengandung kadar oksigen yang lebih baik untuk tanaman padi. Berarti carinya tuh digali-gali gini aja ya, Pak ya? Iya, ini lemah tanahnya ini ditarik ke sini biar nanti kelihatan. Oh. Saat membajak sawah, belut-belut yang memiliki sarang dangkal pasti akan keluar karena rusaknya sarang mereka. Itu tandanya kita bisa menangkapnya dengan tangan kosong. Dia ada, Pak. Ada, Pak. Ya, diambil. Ih, mana tadi? Wah. Aduh. Imut banget, dapat yang kecil, Pak. Meski belum cukup besar, tapi keberadaan belut di sawah ini cukup menandakan ekosistem yang sehat di lahan persawahan Desa Jabung. Jadi emang kecil-kecil ya, Pak, di sini ya ukurannya ya, Pak? Iya. Ini kan di tanah merah, kalau di tanah hitam. Oh, jadi faktor tanah itu pengaruh sama ukuran belutnya. Matur nuwun. Bukan hanya untuk kita konsumsi, tapi belut-belut hasil pencarian juga menjadi salah satu menu selamatan sapi setelah membajak sawah. Caangon, penekno bimbing kuwi. Lunyu to penekno kanggo masuk Totonila sumilir bedahe pinggir tak ijo royo. Jadi tradisi Kuningan ini tuh dilakukan setiap 6 bulan sekali, setiap hari Jumat Wage. Doa yang dilantunkan merupakan ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Karena sapi-sapi telah diberi kekuatan dan kesehatan untuk membajak sawah, serta harapan supaya hasil panen bisa melimpah. Harus lengkap ya, Bu ya, sedikit-sedikit yang penting harus lengkap ya. Dan yang wajib ada ini nih, ikan dolo. Kenapa wajib ada? Karena ikan dolo ini berenangnya kenceng, jadi diharapkan sapi itu kalau bekerja juga kenceng, cepat, kuat, kayak itu sama kayak ikan ini. Tradisi Kuningan sapi merupakan salah satu wujud rasa terima kasih petani ke sapi ternak peliharaan mereka. Tradisi ini biasa dilakukan setelah kegiatan membajak sawah. Selain itu, sapi-sapi akan diistirahatkan selama 3 bulan untuk persiapan masa tanam berikutnya. Nah,
Jadi karena sapi ini hewan yang spesial, karena udah membantu petani untuk bekerja, makanya dikasih juga makanan yang spesial. Jadi tradisi ini tuh dilakukan nggak hanya untuk mendoakan sapinya supaya sehat dan kuat, tapi juga wujud persatuan masyarakat di desa Japung ini. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Dari lereng Gunung Lawu, petualangan saya lanjutkan menyusuri salah satu bagian aliran Sungai Bengawan Solo. Waduh, nyangkut. Pak, nyangkut. Jadi di situ ada batang bambu, terus ikannya renangnya ke situ. Jadi kailnya atau apanya tuh, Mas? Benangnya ya? Wah, besar banget ya. Cara megangnya gimana, Mas? Ini. Ekor. Dapat monster. Jadi kalau ikan baung di Pulau Jawa dapat yang seukuran gini, ini udah bukan main-main, ini gede banget. Baung termasuk salah satu jenis ikan omnivora. Itu sebabnya dia tidak begitu agresif mencari mangsa. Jadi kalau ikan yang ukuran segini, kita harus hati-hati kalau ngopas kailnya. Kalau enggak, tuh giginya tuh tajam-tajam, tapi nggak begitu kelihatan ya, Mas? Iya. Kalau diperhatiin baik-baik, ada tuh titik-titik tuh giginya dia. Termasuk jenis catfish, baung sangat mengandalkan penciumannya untuk mendapatkan makanannya. Jadi karena target kita tuh ikan baung, dan ikan baung tuh paling suka sama cacing, karena ikan baung suka aroma yang menyengat sama yang amis-amis. Nih, kalau ini aromanya nggak menyengat atau amis juga ini? Buat ikan mungkin amis ya. Oh, buat ikan amis ya? Iya, kalau Iya, kita buat saya enggak. Enggak. Jadi ikan baung suka sama ulet bumbung juga Iya. ya? Meski termasuk ikan yang tahan banting, tapi baung hanya bisa hidup di aliran air yang mengalir. Cenderung berdiam diri di dasar sungai atau bersembunyi di balik bebatuan dan kayu yang terendam dalam air. Jadi target ikannya kan ikan baung. Jadi ikan baung tuh adanya di tengah. Saya ngelemparnya harus jauh, bener. Nah. Mas, dapat Mas. Berat Mas, wih. Dia lari dia. Tarikannya kenceng loh ini loh. Aduh. Wah. Ternyata di Sungai Bengawan Solo ini masih banyak ikan baung. Dan harus hati-hati karena patilnya. Ini ikannya aja segini. Saya nggak mau ngerasain patilannya. Meski bukan termasuk ikan langka, tapi untuk bisa mendapatkan baung ukuran segini bukanlah hal yang mudah. Habitat ikan benar-benar harus terjaga dan ketersediaan pakannya masih melimpah. Oke, udah kan mau mancing lagi? Enggak? Oke, ya wis kita masak aja ya. Ini biasanya diolah apa nih? Biasa gulai boleh, mangut juga boleh. Mangut kayaknya lebih enak. Ya wis kita olah yuk. Oke. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Salah satu kekayaan kuliner tanah Jawa tentu saja terletak pada rasanya yang kaya. Kalau mau masak ikan mangut, ikannya itu harus digoreng dulu karena nanti ketika diaduk-aduk bisa hancur kalau nggak digoreng dulu ya Bu ya. Kalau biasanya bawang putih lebih sedikit dibandingkan bawang merah, namun olahan mangut dari Wonogiri justru sebaliknya. Masyarakat sini percaya semakin banyak bawang putih, maka rasa semakin kuat dan bumbu bisa terserap merata dalam daging ikan. Udah matang Pak ikannya? Ya. Oke, kalau ikannya udah matang, sekarang kita tinggal tumis bumbunya.
ikannya ini kalau udah digoreng gini, selain dia nggak gampang hancur, kalau udah dimasukin ke bumbunya dia juga cepet ngeresepnya. Kalau nggak digoreng, nggak ngeresep-ngeresep ya, kurang hancur juga ya. Meski baung hasil pancingan berukuran relatif jumbo, tapi rasa dagingnya tak perlu diragukan lagi. Nggak muat ya Bu? Ini saking gedenya ikannya, wajannya aja nggak muat tuh. Tuh masih sisa segini. Sambil nunggu ikannya yang di sini mateng, bumbunya meresap, saya penasaran sama ikan yang nggak dikasih bumbu sama sekali. Katanya Ibu enak. Enak ya Bu? Enak Pak? Ayolah Pak, cobain Pak. Gurih banget. Ini belum dikasih bumbu aja udah enak banget, apalagi yang ini. Masih lama matangnya Bu? Aduh, udah nggak sabar. Mangut baung masak menggunakan arang kayu semakin menambah sedap aroma olahan ikan kali ini. Udah mateng ya Pak. Potongnya wes ngeleleh banget. Yuk Pak, makan Bu, yuk. Oh, enak tenan. Ini karena bumbunya meresap dan dagingnya itu benar-benar gurih banget. Apalagi dagingnya tebal, tulangnya dikit. Wah, juara. Wah, enak tenan. Meski secara penampilan ikan baung cukup mengerikan, namun kandungan nilai gizi dalam dagingnya tak perlu diragukan lagi. Zat besi berfungsi untuk memperbaharui sel darah merah yang mulai rusak. Dalam daging ikan baung juga mengandung fosfor cukup tinggi, sehingga baik untuk kesehatan tulang kita. Saya tuh beruntung banget bisa datang ke sini, bisa menikmati ikan baung, karena ikan baung tuh istimewa banget. Ini tuh sekarang udah susah ditemuin, udah susah didapetin, dan harganya tuh juga mahal. Karena dagingnya tuh enak banget dan banyak banget manfaatnya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Bertualang tak hanya sekedar menikmati keindahan dan kemegahan alam saja. Namun ada juga kegiatan konservasi yang seharusnya menjadi nilai lebih dari sebuah cerita petualangan. Yang paling menarik dari tumbuhan kantong semar ini tuh satu-satunya tumbuhan karnivora. Jadi makanannya itu serangga, kayak nyamuk, lalat, dan lain-lain. Dan sekarang kita mau cari lokasi untuk relokasi kantong semar. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Dari 160 jenis spesies kantong semar yang ada di dunia, 70 jenis Nepenthes ini tumbuh subur di bumi pertiwi. Statusnya yang mulai terancam menjadikan keberadaan tanaman satu ini di alam mulai dilindungi undang-undang. Dan ternyata lokasinya tuh di pinggir sungai. Hati-hati Mas. Awas licin. Kantong semar jenis Gymnamphora yang kami bawa ini banyak ditemukan di Jawa dan Sumatera. Nepenthes jenis ini berhabitat di lahan yang memiliki kelembapan sangat tinggi. Itu sebabnya kami memilih sungai yang selalu ada aliran airnya untuk merelokasinya. Dari tadi tuh kita nyium bau yang nggak sedap. Masa iya saya belum mandi? Udah mandi Mas. Bukan, itu bau dari kantong semarnya. Jadi kantong semar ini ngeluarin aroma yang benar-benar nggak enak. Aromanya tuh mirip aroma bangkai. Tapi justru itu yang menarik perhatian para serangga supaya masuk ke kantongnya dan dimakan sama kantong semarnya. Jadi lumut di sini tuh sebagai media tanam buat si kantong semarnya. Jadi kantong semar itu nggak cuma dapat nutrisi dari serangga yang masuk ke kantongnya, tapi juga dapat nutrisi dari si lumut. Jadi waktu dipindahin, tanahnya harus dibersihin dulu. Selain terkenal sebagai tanaman karnivora, keberadaan kantong semar juga menjadi indikator iklim suatu daerah. Karena hanya bisa tumbuh di habitat yang memiliki curah hujan rata-rata di atas 75%. Dan juga uniknya, dia tuh punya sayap. Sayap itu bukan buat terbang, tapi fungsinya tuh supaya kalau ada serangga dari bawah, misalnya kayak semut,
itu manjatnya nggak kesusahan, dia lewat sayapnya sini nih. Terus masuk ke kantongnya, terus dimakan. Ya Mas, yuk. Kantong semarnya udah selesai ditanam, mudah-mudahan cepat berkembang biak. Dan sekarang kita mau cari lumut untuk bikin pupuk kompos. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di ketinggian rata-rata di atas 800 mdpl, Desa Jabung memiliki kelembapan udara cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya tanaman lumut di lokasi-lokasi yang minim intensitas cahaya matahari. Cara ngambilnya gimana? Ada kulitnya pohon kan. Oh, dari kulitnya berarti Kulitnya ya? yang bagus dari kulitnya ini kita ikutkan. Masyarakat Jabung pun cukup arif dalam memanfaatkan tanaman perintis satu ini. Kalau musim hujan, dia bisa gemuk-gemuk ini. Entah kalau musim kemarau, dia mengecil, kurus-kurus gitu ya. Yang bagus-bagus di atas ya, oh iya tuh cantik banget tuh. Lumutnya yang di atas gemuk-gemuk, itu lebih gemuk dari yang saya dapetin tadi, Mas. Meski cara pengambilan lumut harus mengupas kulit luar pohon, tapi hal tersebut justru membuat pohon induk bisa segera berganti kulit kayu yang baru. Lumut yang menempel akan menghambat proses fotosintesis pada batang kayu. Nggak ada di situ ya? Nih kalau kita perhatikan lumut itu tumbuhnya tuh cuma di salah satu sisi pohon aja. Kenapa? Karena kalau yang kena matahari dia nggak akan tumbuh. Jadi bisa untuk penanda arah mata angin juga. Kalau di sebelah sini yang tumbuh berarti sini barat. Kalau sana nggak tumbuh, otomatis sana yang timur. Tidak perlu waktu lama bagi kami untuk mengumpulkan lumut, karena memang keberadaannya yang sangat melimpah di hutan pinus ini. Nih lumutnya udah terkumpul banyak. Sekarang kita mau bawa ke kampung, mau kita proses untuk jadi pupuk kompos. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mas, tunggu Mas! Itu sambil ngerem berarti Mas ya?